Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu, dan dia berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku karena Allah?" Aku menjawab, "Aku tidak dapat memberikan makanan padamu kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu kepadaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya para wali itu tidak dari golongan laki-laki saja. Ada beberapa wali Allah yang bergender perempuan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki, namun keberadaan wali perempuan menunjukkan kesetaraan perempuan dalam hal gender. Wali perempuan yang banyak kita mendengar kisahnya mungkin adalah Robiah al-Adawiyah, dengan mahabbahnya kepada Allah dan karomah yang dianugerahkan kepadanya. Namun kali ini kita tidak akan membahas Robiah al-Adawiyah. Kita akan membahas wali perempuan yang memiliki karomah seperti Robiah al-Adawiyah. Cerita berikut ini bisa kita baca dalam kitab Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa ada seorang lelaki yang berprofesi sebagai tukang pandai besi. Seorang pandai besi tersebut mempunyai keajaiban luar biasa. Kalau ia memanggang besi di dalam bara api, tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangannya secara telanjang. Ketika itu ada seorang yang tergerak hatinya bermaksud menyaksikan keajaiban itu. Apakah benar ataukah sekedar berita bohong? Hingga suatu hari orang tersebut datang ke rumah si pandai besi. Ia bertanya tentang berita itu. Setelah melihat sendiri, ia memandangi dengan penuh kekaguman. Setelah pandai besi itu menyelesaikan pekerjaannya, lelaki tadi memberi salam kepadanya. Dan si pandai besi pun menjawab salam tersebut. Lalu lelaki tadi berkata, "Malam ini aku ingin menjadi tamumu. Kamu tidak keberatan, bukan?" Si pandai besi itu menjawab, "Dengan suka hati aku menerima kehadiranmu." Lalu lelaki tadi diajak masuk ke rumahnya. Hingga setelah makan malam tiba, ia disuguhi makan malam. Selesai makan hingga menjelang tidur, lelaki itu tidak menjumpai suatu kelebihan yang dilakukan si tukang pandai tersebut. Ibadah fardunya hanya seperti itu. Ia tidur malah hingga subuh. Di dalam hati lelaki itu berkata, barangkali malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya. Lalu lelaki tadi meminta izin agar diperbolehkan bermalam untuk yang kedua kalinya. Ia mencoba memperhatikan amaliyahnya si tukang pandai tersebut. Ternyata tidak ada kelebihannya dalam menjalankan kewajiban dan kesunahan beribadah. Akhirnya lelaki itu berkata, "Sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan kekeramatanmu itu. Tetapi setelah aku perhatikan secara lahiriah, ternyata tidak ada kelebihan yang aku jumpai dalam ibadah fardu atau sunnahmu. Kalau begitu, dari manakah tingkatan itu kamu peroleh? Kekeramatan itu kamu peroleh dari mana?" Si pandai besi itu pun menjawab, "Saudaraku, aku memiliki kisah yang sangat menarik. Ceritanya begini. Aku bertetangga dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Aku cinta sekali padanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya mau memenuhi keinginanku. Namun sejauh itu aku tidak dapat menundukkan dirinya. Rupanya ia perempuan yang ahli wirai, yang sangat bagus segalanya. Dan dia adalah orang yang memagari dirinya dengan memelihara kehormatan diri. Bulan demi bulan terus bergulir, hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Suatu hari ketika aku sedang menikmati udara di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu, dan dia berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku karena Allah?" Aku menjawab, "Aku tidak dapat memberikan makanan padamu kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu kepadaku." "Apakah kamu tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam hatiku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku mencintaimu?" Aku pun menyatakan kejujuran hatiku kepadanya.
Wanita itu menjawab, "Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah." Lalu perempuan itu kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian ia datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Lalu ia masuk dan duduk di dalam rumahku. Aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir deras seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Aku berikan makanan itu agar kau bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku." Ia pun bangkit dan meninggalkan makanan itu tanpa menjamahnya sedikit pun. Ia terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri, yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian ia datang lagi. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat tubuhnya kian kurus kering, suaranya terbata-bata, punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Ia berkata, "Aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan jauh untuk mencari makanan kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan yang bisa diberikan kepadaku ikhlas karena Allah?" "Ya, tentu ada kalau kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku." Aku pun menjawab demikian. Ia kemudian menundukkan wajah beberapa saat. Ia masuk dan duduk di dalam rumahku. Saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan yang dapat kuberikan untuknya. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya, tiba-tiba aku tersadar memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku berkata, "Sungguh rusak sekali diriku ini." Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang diberi akal sedikit dan begitu pula ketaatannya pada agamanya. Dia tidak memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang di rumahku karena kelaparan, tetapi diriku tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Aku lalu berdoa, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari perbuatan dosa yang kulakukan. Aku tidak akan mendekati wanita itu selamanya." Lalu aku dekati dia yang masih terpaku di depan makanan. Aku berkata, "Sekarang makanlah, kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan meminta persyaratan itu. Makanan ini aku hanya berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu mendengar ucapanku itu, ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berucap, "Wahai Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api di dunia dan api di akhirat." Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanannya. Aku sendiri berkemas dari hadapannya untuk memadamkan api. Tanpa sengaja, sebuah bara api jatuh mengenai kakiku, tetapi aku tidak merasa panas dan api itu tidak membakar kulitku. Lalu aku kembali lagi menjumpainya dengan penuh kegembiraan. Aku berkata pada wanita itu, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Wanita tersebut seketika itu langsung melempar suapan makanan dari tangannya, kemudian bersujud syukur kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan mencabut nyawaku saat ini." Maka Allah pun mencabutnya, sedangkan ia dalam keadaan bersujud. Inilah cerita wali Allah yang sebelumnya ingin berzina, namun justru karena mendapatkan doa dari perempuan yang memiliki karomah, karena takut pada Allah dengan sungguh-sungguh, akhirnya lelaki ini diangkat menjadi wali Allah. Kisah lain tentang perempuan yang memiliki karomah juga disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Diceritakan bahwa dahulu ada seorang wanita keluar dari rumahnya untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang lelaki muda melihat wanita itu berjalan di jalanan, seraya berkata, "Wahai wanita mulia, mau kemana kamu?" Perempuan itu menjawab, "Tujuanku menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk duduk di sisinya dan aku akan mendengarkan sabdanya yang mulia." Lelaki muda itu lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau mencintai Nabi?" Jawabnya, "Benar, aku mencintainya." Pemuda itu pun berkata lagi, "Demi hak mencintai Nabi Muhammad bagimu, bukalah tutup mukamu agar aku melihat wajahmu." Setelah pemuda itu menjumpainya dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, wanita itu terpaksa membuka tutup mukanya hingga lelaki muda itu melihat wajahnya. Lalu wanita itu pun kembali pulang dan mengadukan kepada suaminya tentang kejadiannya dengan seorang pemuda. Setelah suaminya mendengar, pikirannya jadi berubah dan berkata dalam hatinya,
Aku harus melihat benar atau tidak istriku ini. Biar puas hatiku, dia pasti akan kutes. Kemudian suaminya menyalakan api tungku untuk membakar roti. Lalu ditunggu sampai api itu benar-benar menyala dan suaminya berkata kepada istrinya, "Demi hak Nabi Muhammad SAW, masuklah kamu pada tungku api itu." Setelah suaminya menyumpai dengan hak Nabi Muhammad SAW, sang istri itu seketika melemparkan dirinya pada tungku api itu. Ia menganggap remeh nyawanya karena benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika suaminya melihat istrinya jatuh di tungku api dan tenggelam di dalamnya, suaminya benar-benar merasa susah dan percaya kalau ucapan istrinya itu benar. Kemudian suaminya datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah kamu dan bukalah tungku api itu." Ketika tungku dibuka sambil menyingkirkan apinya, ternyata wanita itu benar-benar selamat. Tubuhnya basah dengan keringat bagaikan keluar dari pemandian air panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa wanita yang wirai dan memiliki rasa cinta yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan ditinggikan derajatnya dan dikabulkan doanya, serta memiliki karomah sebagai waliullah. Sungguh alangkah eloknya jika akhlak-akhlak tersebut masih dipertahankan sampai zaman sekarang. Justru wanita zaman sekarang banyak yang bersolek dan melakukan hal-hal yang haram dan hampir tidak memiliki rasa malu. Wanita-wanita sekarang berjalan dengan bergaya lenggak-lenggok seperti yang dikemukakan oleh Imam Mujahid dan Qatadah dalam menjelaskan pengertian tabarruj. Mereka secara terang-terangan berjalan di hadapan para lelaki di pasar-pasar dan di masjid-masjid, terutama di siang hari. Di malam hari mereka mendekati tempat-tempat yang terang untuk memperlihatkan perhiasannya pada orang banyak. Sementara ulama berkata, kalau wanita telah melakukan 3 perkara ini, maka ia disebut dengan kohbah, artinya wanita fasik dan pezina. Ketiga perkara itu adalah, yang pertama, keluar di siang hari dengan bersolek menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta berjalan di antara para lelaki, yang tujuannya memang untuk menarik lawan jenis, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, memandangnya wanita kepada lelaki lain tanpa ada perlu, semisal transaksi atau berobat dan lain-lain. Yang ketiga, mengeraskan suaranya hingga terdengar lelaki lain. Sekalipun ia terlihat sebagai wanita yang solehah, sholat malam setiap hari, hafal Quran, tapi karena dia menyerupakan dirinya dengan wanita buruk, khobithah, maka dia pun juga ikut buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya, siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Maksudnya, orang yang menyerupai suatu kaum dalam pakaian dan perbuatannya, maka dia termasuk golongan mereka itu. Jadi, siapa saja yang menyerupai orang-orang soleh, maka ia dimuliakan seperti dimuliakannya orang-orang soleh. Siapa yang menyerupai orang-orang fasik, maka tidak perlu dimuliakan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan dan Abu Dawud dari Ibnu Umar dan Imam Tabrani dari Hudzaifah. Bagi wanita yang memiliki rasa malu dan baik agamanya, tentu membersihkan diri dari sebutan kohbah, yakni wanita fasik. Maka orang yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang memelihara kehormatan diri, wajib melarang istri dan putri-putrinya keluar rumah dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya kepada lelaki lain. Yang dimaksud memelihara kehormatan diri adalah adab-adab yang berhubungan dengan nafsu. Jika seseorang dapat memelihara adab-adab itu, maka dapat mendorong dirinya melihat budi pekerti dan adat istiadat yang baik. Rasulullah mengizinkan para wanita keluar dari rumah khususnya pada waktu sholat hari raya. Dibolehkan keluar bagi wanita yang dapat memelihara diri dan diizinkan suami. Namun, duduk-duduk di rumah saja akan lebih selamat. Wanita itu sebaiknya tidak keluar jika tidak ada keperluan yang amat penting. Jika ia keluar, sebaiknya memejamkan pandangannya terhadap lelaki lain. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.